Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Insya Allah baik-baik semua ya. Dan semoga yang sakit bisa sembuhkan Allah. Amin. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Perjanjian Aqobah. Nah, Perjanjian Aqobah ini ada dua. Yang pertama adalah Perjanjian Aqobah pertama. Dan yang kedua adalah Perjanjian Aqobah kedua. Nah, dalam pertemuan ini kita akan belajar Perjanjian Aqobah pertama dan Perjanjian Aqobah kedua. Untuk Perjanjian Aqobah pertama, nah, melihat kenyataan yang sedemikian berat dan tertekan di Mekah, Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mencari pusat perjuangan dakwah Islam di tempat lain yang bisa dijadikan tempat perjuangan dan penyiaran Islam. Kemudian pada musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Selain itu, beliau juga menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka apakah mereka menerima atau tidak. Saat itu juga keenam orang Yasrib itu masuk Islam. Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Keenam orang tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Keenam orang itu kemudian kembali ke Yasrib dan menyiarkan Islam di sana. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib yang hendak masuk Islam. Nah, mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Nah, pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah. Nah, pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan Perjanjian Aqobah atau Bai'atul Aqobah Al-Awwal, yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah atau tidak menyembah selain Allah. Dan yang ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak sendiri, tidak curang, dan tidak dusta. Nah, tiga janji ini yang disebutkan di Perjanjian Aqobah yang pertama, di Bukit Aqobah. Nah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat yaitu Mus'ab ibnu Umar al-Abdari untuk membantu penyiaran Islam di Yasrib. Mus'ab ini
dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Nah, beliau mulai mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang Muslim di Yasrib. Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah itu adalah 6 orang yang ikut perjanjian Aqobah. Nah, Mus'ab juga menyiarkan Islam kepada para tokoh di Yasrib untuk memeluk Islam, seperti Usaid bin Hudzair dan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah pemimpin dari Bani As'al. Nah, Mus'ab juga menyiarkan di setiap perkampungan di Yasrib, sehingga banyak perkampungan yang masuk Islam. Sebelum datang musim haji di tahun 13 dari kenabian, Mus'ab kembali ke Mekah dan menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Yasrib. Juga kabar tentang kesiapan penduduk Yasrib menerima Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan belajar tentang perjanjian Aqobah kedua. Nah, pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji, datang lagi rombongan dari Yasrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Mereka sekitar 73 orang. Nah, mereka mendatangi Nabi untuk menyampaikan pesan. Nah, pesannya yang berupa permintaan agar Nabi bersedia datang ke Yasrib. Nah, datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Nah, pada pertemuan ini dikenal dengan perjanjian Aqobah kedua atau Bai'atul Aqobah Ats-Tsani. Isi dari perjanjian Aqobah kedua ini adalah ada 5. Yang pertama, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika semangat dan malas. Dan yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak dari celaan orang yang mencela karena Allah. Yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian. Melindungiku seperti kalian melindungi diri, istri, dan anak kalian. Maka bagi kalian surga. Nah, 5 perjanjian ini disebutkan di perjanjian Aqobah kedua. Dan semoga kita juga mengikuti 5 janji ini. Apakah kita sudah taat ketika semangat dan malas? Apakah kita sudah menafkahkan harta ketika sulit dan mudah? Apakah kita sudah menyerukan ma'ruf dan mencegah yang mungkar? Apakah kita tetap tabah atau tegak, tetap semangat dari celaan orang? Dan juga menolong sesama kita, sesama muslim, sama manusia. Seperti kalian melindungi diri dan saudara. Semoga kita telah melakukan 5 perjanjian ini. Nah, lalu Al-Barra bin Ma'rur, yaitu adalah wakil dari rombongan dari Yasrib ini, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benar, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau, sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh." Lalu Abul Haytham bin At-Taihan ikut berkata kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, sesungguhnya antara kami dan orang-orang selain kami Yahudi ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan ini dengan mereka,
Apakah ada kemungkinan jika Allah menangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami? Nah, jadi Abul Haysam ini bertanya kepada Rasulullah tentang persaudaraan antara orang Yathrib dengan Yahudi. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Lalu Rasulullah setelah membaiat 73 orang itu, Rasulullah menunjuk 12 orang sebagai pemuka kaumnya untuk memimpin kaum-kaum tersebut. Nah, 12 orang tersebut diantaranya 9 dari Bani Khosroj dan yang 3 dari Bani Aus. 12 orang itu adalah As'ad bin Zurarah bin Ad, yang kedua Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr, yang ketiga Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah, yang keempat Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, yang kelima Al-Bara bin Ma'rur bin Sahr, yang keenam Abdullah bin Amr bin Haram, yang ketujuh Ubadah bin Al-Ashamit bin Qais, yang ke-8 Sa'ad bin Ubadah bin Tulaim, yang ke-9 Al-Munzir bin Amr bin Hunais, yang ke-10 Usaid bin Hudair bin Samma, yang ke-11 Sa'ad bin Khaith Samah bin Al-Haris, yang ke-12 Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Suhair. Setelah mengangkat 12 orang itu, Rasulullah bersabda kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian dan keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan al-Hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku. Lalu mereka menjawab dengan serentak, baik. Nah, begitulah kisah dari perjanjian Aqobah kedua yang dalam sejarah juga dikenal sebagai Bai'atul Aqobah Kubro atau perjanjian Aqobah yang besar. Yang kubro itu yang besar. Bai'at ini berjalan dengan lancar dan aman, yang mencerminkan rasa tolong-menolong, loyalitas dan cinta sesama mukmin. Penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam merasakan beban yang dipikul saudara muslim di Mekah sangat berat. Rasa kasihan dan cinta sudah merasuk dalam sanubari sekalipun mereka saling berjauhan. Perasaan ini tumbuh karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Setelah berhasil membuat perjanjian Aqobah pertama dan kedua, Rasulullah berusaha mempersatukan dalam persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Kita semua sudah paham bahwa selama ini bangsa Arab jarang sekali membangun persaudaraan dengan suku-suku lain, apalagi persaudaraan dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, setelah mendengar materi tadi, Ustadz akan memberi soal materi. Nah, soalnya hanya 3 saja. Nah, setelah itu Ananda menjawab soalnya di buku tulis. Soal pertama, sebutkan isi perjanjian Aqobah pertama. Nah, isi perjanjiannya ada 3, sebutkan 3 itu. Yang kedua, siapa yang dikirim Rasul ke Yathrib setelah perjanjian Aqobah pertama? Nah, Rasul mengirimkan sahabatnya ke Yathrib. Ya, siapakah itu? Yang ketiga, berapa orang yang mengikuti perjanjian Aqobah kedua? Nah, setelah Rasul mengirim sahabatnya itu, ada banyak yang masuk Islam. Lalu beberapa orang ke Mekah untuk mengikuti perjanjian Aqobah kedua. Berapa orang itu? Nah, akhirnya sekarang anak-anak kerjakan soal materi ini di buku tulis masing-masing. Nah,
Yang sudah bisa difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Dan terakhir, Ustadz mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi dan lain sebagainya. Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.